Manusia-manusia kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang telah melihat video saya ini. Nah, perkenalkan nama saya William Dejera, salah satu mahasiswa pada Program Studi Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi pembelajaran kita, yaitu mata kuliah Wound Care. Nah, di sana ada berbagai macam materi Wound Care. Nah, untuk itu buat teman-teman semua yang ada di sini jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube saya. Kita akan belajar bersama tentang salah satu dua materi dari mata kuliah Wound Care. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube saya. Oke, terima kasih. Ini mata kuliah Wound Care, kita akan membahas tentang penata laksanaan luka kronik. Jenis luka kronis yang pertama adalah ulkus diabeticum, di mana ulkus diabetes ini atau ulkus diabeticum adalah suatu luka terbuka pada lapisan kulit sampai ke dalam dermis yang biasanya terjadi di telapak kaki atau daerah kaki. Nah, ulkus diabetik merupakan suatu komplikasi yang pada umumnya terdapat pada pasien dengan gangguan insulin atau diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus mencapai 8 juta orang pada tahun 2010 di negara Indonesia. 50% pasti terkena komplikasi diabetik menurut Guntur dan kawan-kawan 2012. Yang berikut adalah luka kanker. Luka kanker merupakan luka kronik yang berhubungan dengan kanker stadium lanjut. Luka kanker ini juga merupakan kerusakan integritas kulit yang disebabkan infiltrasi sel kanker, di mana infiltrasi sel kanker ini juga akan merusak pembuluh darah dan membunuh limf yang terdapat pada kulit. Luka kanker payudara. Ini merupakan jenis luka kronik yang sukar atau sulit untuk sembuh. Luka kronik ini juga merupakan luka yang gagal melewati proses perbaikan untuk mengembalikan integritas dan fungsi serta anatomi sesuai dengan tahap dan waktu yang normal. Untuk luka melanoma maligna atau yang disebut dengan MM ini merupakan keganasan kulit yang berasal dari sel-sel melanosit. Sel-sel ini mampu membentuk melanin atau warna pada kulit, sehingga pada umumnya orang dengan MM berwarna coklat atau kehitaman. Beberapa melanoma yang sel-selnya tidak dapat membentuk melanin lagi tampak berwarna merah muda atau bahkan warna putih. Kita lanjut, warna dasar dari luka. Kemudian luka kronis adalah luka yang sudah lama terjadi atau menahun dengan penyembuhan yang lebih lama akibat adanya gangguan selama proses penyembuhan luka. Gangguan dapat berupa infeksi dan dapat terjadi pada fase inflamasi, proliferasi, atau maturasi. Biasanya luka akan sembuh setelah perawatan yang tepat selama 2-3 bulan dengan memperhatikan faktor penghambat penyembuhan luka. Warna dasar luka. Luka dapat juga dibedakan berdasarkan warna dasar luka atau penampilan klinis luka, clinical appearance. Klasifikasi ini juga dikenal dengan sebutan RWB, red, yellow, black. Beberapa referensi menambahkan pink dan coklat pada klasifikasi tersebut. Nah, kita akan membahas tentang 4 warna, yaitu warna hitam, warna kuning, warna merah, maupun warna pink. Oke, kita mulai pada warna hitam.
Nah, menurut Arsanti 2013, warna dasar luka hitam artinya jaringan nekrosis atau jaringan yang sudah mati dengan kecenderungan keras dan kering. Jaringan tidak mendapat vaskularisasi yang baik dari tubuh sehingga mati. Maksudnya itu adalah tidak mendapat suplai oksigen di dalam darah untuk membantu proses penyembuhan luka. Luka dengan warna dasar hitam berisiko mengalami deep tissue injury atau kerusakan kulit hingga sampai ke tulang. Dengan lapisan epidermis masih terlihat utuh, luka terlihat kering, namun sebetulnya itu bukanlah jaringan sehat dan harus diangkat. Tujuan perawatan adalah untuk membersihkan jaringan mati dengan debridement, baik dengan autolisis debridement maupun dengan pembedahan. Jadi untuk warna hitam ini atau jaringan yang sudah mati ini, dia akan sembuh ketika kita melakukan perawatan luka yang baik dan benar dengan melakukan pengangkatan atau pengambilan warna kulit ini, kita lepas dan membuat luka baru sehingga warnanya menjadi merah muda kembali. Untuk warna dasar luka kuning, artinya jenis nekrosis ini sudah mati juga namun masih lunak, berbentuk seperti nanah beku pada permukaan kulit yang sering disebut dengan slough. Jaringan ini juga mengalami kegagalan vaskularisasi dalam tubuh dan memiliki eksudat yang banyak sehingga banyak. Perlu dipahami bahwa jaringan nekrosis manapun, hitam atau kuning ini, belum tentu mengalami infeksi sehingga penting sekali bagi klinisi atau perawat luka untuk melakukan pengkajian yang tepat. Pada beberapa kasus, kita akan menemukan bentuk slough yang keras yang disebabkan oleh balutan yang tidak lembab. Oke, warna merah. Warna dasar luka merah artinya jaringan granulasi dengan vaskularisasi yang baik dan memiliki kecenderungan mudah berdarah. Warna dasar merah menjadi tujuan klinisasi dalam perawatan luka sehingga luka dapat menutup, tapi harus dengan hati-hati dalam warna dasar luka ini. Karena yang tidak cerah atau berwarna pucat karena kemungkinan ada lapisan biofilm yang menutupi jaringan granula. Untuk warna dasar pink atau yang warna keempat, itu warna dasar luka pink menunjukkan terjadinya dengan baik menjadi maturasi, artinya luka sudah proses epitelisi atau menutup. Namun biasanya sangat rapuh sehingga perlu untuk tetap dilindungi selama proses maturasi terjadi. Memberikan kelembapan pada jaringan epitel dapat membantu agar tidak timbul luka baru. Oke, kita lanjut. Perawatan luka. Pengkajian luka perlu dilakukan untuk menentukan status luka dan mengidentifikasi luka sehingga membantu proses penyembuhan. Sebuah pendekatan terstruktur dalam pengkajian luka diperlukan untuk mempertahankan standar yang baik dari perawatan. Ini melibatkan pengkajian pasien yang menyeluruh yang harus dilakukan oleh perawat atau praktisi yang terampil dan kompeten, mengikuti pedoman lokal dan nasional menurut Herding et al. 2008. Pengkajian yang tidak tepat dapat menyebabkan penyembuhan luka tertunda, nyeri, adanya peningkatan risiko infeksi yang sangat parah, dan pengurangan kualitas hidup bagi pasien menurut OSI dan Cook 2011. Untuk itu dibutuhkan suatu alat dan pengkajian luka untuk mengetahui perkembangan luka, antara lain menggunakan time. Time ini sendiri merupakan banyak yang mengembangkan konsep persiapan dasar luka. Metode ini juga bertujuan mempersiapkan dasar luka dari adanya infeksi benda asing atau jaringan mati menjadi merah terang dengan proses epitelisasi yang baik. Sebutan manajemen time, yaitu tisu atau manajemen jaringan, infection atau inflammation control, moisture blends manajemen atau manajemen pengaturan kelembapan luka, dan epitheliation advancement manajemen terapi luka. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang tisu manajemen atau manajemen jaringan. Tindakan utama manajemen jaringan adalah melakukan debridement yang dimulai dari mengkaji dasar luka sehingga dapat dipilih jenis-jenis debridement yang akan dilakukan. Debridement adalah kegiatan mengangkat atau menghilangkan jaringan mati
Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jaringan terinfeksi dan benda asing dari dasar luka sehingga dapat ditemukan dasar luka dengan vaskularisasi yang baik. Untuk mendapatkan dasar luka yang baik, tidak ada jaringan yang mati dan benda asing. Diperlukan tindakan debridement secara berkelanjutan, kaji luka, lingkungan, dan faktor sistemik pada pasien sebelum melakukan debridement. Tentukan pencapaian hasil dan pilih jenis debridement yang cocok untuk pasien tersebut. Pengangkatan jaringan yang mati, manajemen T memerlukan waktu tambahan dalam penyembuhan luka. Waktu efektif dalam pengangkatan jaringan mati yaitu sekitar 2 minggu atau 14 hari dan tentunya tanpa faktor penyulit yang berarti misalnya GDS terkontrol, penyumbatan atau gangguan pembuluh darah, teratasi, mobilisasi, baik dan lain-lain. Oke, untuk yang I atau infection inflammasi control, manajemen infeksi dan inflamasi. Time yang kedua adalah inflamasi kontrol, yaitu kegiatan mengatasi perkembangan jumlah kuman pada luka. Semua luka adalah luka yang terkontaminasi, namun selalu ada infeksi. Infeksi adalah pertumbuhan organisme dalam luka yang ditandai dengan reaksi jaringan lokal dan sistemik. Sebelum terjadi infeksi, ada proses perkembangbiakan kuman, mulai dari kontaminasi, kolonisasi kritis, kemudian infeksi bagian dalam. Luka dikatakan infeksi jika ada tanda inflamasi atau infeksi, eksudat purulent bertambah dan berbau, luka meluas atau breakdown, dan pemeriksaan penunjang diagnosis menunjukkan leukosit dan makrofag meningkat, kultur eksudat menunjukkan bakteri lebih dari 10 jaringan. Oke, lanjut untuk moisture blends management. Moisture blends atau manajemen pengaturan kelembapan luka. Menurut Winter 2013 menemukan evolusi kelembapan pada penyembuhan luka. Jadi pada manajemen pengaturan luka ini, banyak cairan luka atau eksudat pada luka kronis dapat menimbulkan maserasi dan diperlukan baru pada daerah sekitar luka, sehingga konsep kelembapan yang dikembangkan adalah keseimbangan kelembapan pada luka. Tujuan manajemennya adalah melindungi kulit sekitar luka, menyerap eksudat, mempertahankan kelembapan, dan mendukung penyembuhan luka dengan menentukan jenis dan fungsi balutan yang akan digunakan. Jadi untuk manajemen pengaturan luka sendiri ini itu dia memang membutuhkan kelembapan yang baik dari apa yang kita gunakan untuk menutup luka tersebut. Yang berikut yang terakhir atau yang keempat itu epithelial advancement management atau manajemen tepi luka. Nah, untuk proses penutupan luka yang dimulai dari tepi luka disebut proses epitelisasi. Proses penutupan luka terjadi pada fase proliferasi atau epitel tepi luka. Sangat penting diperhatikan sehingga proses epitelisasi dapat berlangsung secara efektif. Tetapi luka yang siap melakukan proses penutupan adalah tepi luka yang halus, bersih, tipis, menyatu dengan dasar luka dan lunak. Tepi luka yang kasar disebabkan oleh pencucian yang kurang bersih atau lemak yang dihasilkan oleh tubuh menumpuk, dan tepi luka yang kasar disebabkan oleh pencucian yang kurang bersih atau lemak yang dihasilkan oleh tubuh menumpuk dan mengeras di tepi luka. Tepi luka yang tebal disebabkan oleh proses epitelisasi yang tidak mau maju, tetap di tempat dan tidak berubah, sehingga epitel menumpuk di tepi luka dan mengembang. Dasar luka yang belum menyatu dengan tepi luka disebabkan oleh adanya kedalaman atau end remaining atau jaringan yang mati. Jika di tepi luka masih ada jaringan mati atau nekrosis, jaringan tersebut harus diangkat. Jika ada kedalaman dan end remaining, proses granulasi harus dirangsang dengan menciptakan kondisi yang sangat lembab atau hypermoist yang seimbang. Jika tinggi luka dengan tepi luka sama menyatu, proses epitelisasi dapat terjadi dengan baik dan rata. Terima kasih untuk materi perkuliahan kita di pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk semua tentang penata-laksanaan luka kronik. Terima kasih, sampai ketemu di tempat